Jadi tadi lagu yang diadaptasi dari lagu Ganti Presiden. Jadi syairnya saya ubah untuk kepentingan Anies Baswedan. Karena awalnya kan Jokowi kan, salah satu syairnya itu, terima kasih Mr. Jokowi 10 tahun zonder prestasi. Jadi oh kok terima kasih sama Jokowi, ujungnya zonder prestasi ya. Kalau orang tua tahu zonder itu apa, tahu ya. Tapi kalau anak muda nggak tahu zonder itu apa. Jadi saya sampai jam berapa disuruh ngomong di sini? Sampai jam berapa pun saya bisa, asal kepala nggak keliengan. Berapa? 10.15 ya? Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin memulai dengan konten saya kemarin, di mana ada seorang calon presiden yang diinterview, diwawancarai oleh Najwa Shihab. Dengan keyakinan penuh katanya, dia yakin kalau 2024 akan menang. Ya, jangan aminkan ya, jangan aminkan. Karena dia sudah belajar politik dari guru politiknya, ya. Guru politik yang mengalahkan dia 2 kali. Saya bilang belajar apa? Belajar KTTT. Apakah belajar kepemimpinan, leadership, ataukah belajar kecurangan, ya kan? Kalau belajar kecurangan ya kita juga bisa menang ya. Oke, karena itulah saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman di sini bukan untuk belajar kecurangan, tapi justru untuk mencegah kecurangan. Benar nggak ya? Jadi saya ingin memberikan satu alasan mengapa memilih Anies Baswedan. Saya pun punya preferensi. Saya katakan saya memilih Anies Baswedan itu bukan karena dia baik, ya, bukan karena dia benar, tapi dia lebih benar dan dia lebih baik. Ya. Karena kalau dia baik dan benar itu, saya takutnya absolut, takut absolut. Karena tidak ada manusia yang absolut baik dan benarnya. Tetapi segala sesuatu harus in comparison. Jadi harus ada komparatif perspektifnya. Jadi karena calonnya itu kemungkinan insya Allah cuma 3, ya. 1 Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo sesuai abjad ya. Kemudian 3 Prabowo Subianto. Maka saya memilih Anies Baswedan dengan alasan karena Anies rasanya lebih baik, lebih jujur, lebih takwa, lebih amanah, lebih sidik, lebih fatona, lebih tablik, lebih apa lagi? Sidik, amanah, fatona, tablik, dan ya, jadi fatona ya cerdas, kemudian sidik lurus, kemudian tablik menyampaikan, amanah bisa dipercaya, trusted. Nah lebih ya, karena lebih itu artinya secara komparatif Anies lebih baik. Walaupun yang sono banyak duitnya, ya kan, banyak uangnya, tapi kita tetap memilih Anies Baswedan. Karena itulah yang dikhawatirkan itu adalah 2 hal, ya. Yang dibutuhkan, tidak hanya dikhawatirkan oleh Anies Baswedan adalah 1 menjaga suara, 2 menambah suara, ya kan. Jadi tidak ada gunanya kalau suaranya banyak, tapi kemudian yang menentukan kemenangan itu bukan rakyat atau voters atau pemilih, tetapi yang menentukan kemenangan itu adalah Komisi Pemilihan Umum pada pukul 2 dini hari. Itu yang bahaya. Jadi nggak ada gunanya kita memilih Anies Baswedan, tiba-tiba yang keluarnya G atau P, padahal kita pilih A. Nah itulah makanya kita berada di sini untuk menjadi relawan yang mengawasi pemilihan umum, dan itu adalah tugas kewargaan, tugas konstitusional. Jadi warga negara memang diminta partisipasinya untuk mewujudkan pesan konstitusional, yaitu pemilu yang jurdil, yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau luber dan jurdil,
insya Allah Anies Baswedan yang akan muncul sebagai pemenang. Karena kita menginginkan, mumpung ada Abuya di sini, kita menginginkan pemimpin yang tidak hanya membawa pesan bumi, tapi juga membawa pesan langit. Nah, kadang-kadang kita ngapain kita bawa-bawa agama di dalam pemilu? Kita ini hidup di dunia untuk mati, ya kan? Suatu saat kita harus menghadap Yang Maha Kuasa, dan karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, ya kan? Dan ternyata memilih pemimpin itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau negara ini belum menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu karena barangkali salah satunya adalah kesalahan kita memilih pemimpin. Kita salah memilih pemimpin, salah satunya karena presidensial threshold. Karena 2014 hanya 2 calon yang itu aja, ya kan? Kalaupun dibalik, kayaknya dibohongi juga kita, ya kan? 2019 itu lagi karena sengaja didesain agar tidak ada calon yang baru, sudah measurable, tertakar siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Nah, kita tidak ingin pemimpin seperti itu yang muncul dari skenario kecurangan. Saya yakin Abuya, ya, pemimpin yang mendapatkan mandat dengan kecurangan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia memimpin untuk memakmurkan Indonesia kalau dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang curang? Apakah kecurangan itu sudah terlihat? Sudah. Kita misalnya mendapatkan berapa kali bagi-bagi sembako dan amplop itu. Kata Bawaslu, nggak bisa kami menindak mereka karena kan mereka bukan peserta pemilu. Ini Bawaslunya pura-pura bodoh ini, atau bodoh betul saya nggak tahu, ya kan? Yang jelas kemarin pingsan dia. Di hari Bayangkara pingsan. Teman saya juga Rahmat Bagja, ya. Jadi kenapa saya bilang gini, yang namanya hukum itu, ya, tidak bisa kita tegakkan hanya dengan sekedar standar yang biasa saja. Standarnya harus luar biasa. Apa standar luar biasa itu? Begini, saya ingin kasih jalan misalnya buat Bawaslu, dan saya ingin ngomong nanti di channel saya, ya. Ketika calon atau bakal calon, atau katakanlah kandidat, karena bakal calon pun belum sesungguhnya, itu dalih Bawaslu untuk mengatakan mereka tidak bisa menindak, itu membagi-bagikan sembako atau amplop. Kira-kira ditanya motivasinya apa? Apakah motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ataukah apa? Karena kalau motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nggak dikasih logo, tidak dikasih warna. Logo nggak boleh katanya, karena logo akan menunjukkan bahwa partai X melakukan curi start kampanye dan melakukan pelanggaran pemilu karena dia sudah bagi-bagikan angpau atau bagi-bagikan sembako karena dia sudah menjadi peserta pemilu. Tapi warna itu kan juga identik. Masa Bawaslu tidak bisa menangkap kalau itu bagian dari kampanye? Paling tidak, setidak-tidaknya bagian dari kampanye partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sehingga dia terikat pada aturan main kepemiluan, ya kan? Kok mudah sekali sebenarnya, kan? Kita tinggal konfrontir, lalu dia bersidang, dia kasih sanksi. Yang kedua, selain soal warna dan lain sebagainya, yang kedua, kalaupun belum musim pemilu, tetapi dia sudah secara sengaja menggunakan instrumen kepemiluan. Apa instrumen kepemiluan yang dia pakai, yang dia gunakan? Membujuk pemilih untuk memilih walaupun silent, ya kan? Kan nggak mungkin dia tidak punya motif. Saya kasih kepada pemilih, kepada masyarakat, walaupun saya tidak ngomong pilihlah saya, tapi kan itu kan kode, ya kan?
No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik. Nah, kecurangan itu sudah terlihat. Calon yang satu lagi mengumpulkan babinsa seluruh, nggak tahu seluruh apa, dikasih satu-satu amplop, isinya 1 juta rupiah per amplop. Ratusan orang yang datang, kira-kira berapa ratus juta atau berapa miliar dia keluarkan, entah dari kantong sendiri atau kantong temannya atau kantong negara, kita nggak tahu, ya kan? Coba bayangkan. Lalu masyarakat yang diberikan itu merasa bahwa wah, inilah ratu adil, ya kan? Raja atau ratu yang sesungguhnya. Ini yang bahaya. Karena begini, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, sobat RH sekalian, sobat RH. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sebenarnya sangat pemaaf. Jarnas Siliwangi, Jawa Barat. Dengan ini kami berikrar. 1. Bertekad memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI tahun 2024. 2. Senantiasa bersikap santun, cerdas, amanah, argumentatif, dan tidak menyebarkan fitnah serta hoax. 3. Mendukung semua partai pengusung, yaitu Nasdem, PKS, Demokrat, dan partai pendukung, yaitu Partai Umat. 4. Mengawal proses pemilu agar terlaksana secara jujur, adil, bebas, dan rahasia. Bogor, 2 Juli 2023. Atas nama relawan Anies Baswedan. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita jelang penerbangan 100 balon sebagai tanda launching Poskora atas nama DPW Jarnas Siliwangi dimulai. Mana benarmu? Para Priharun dan Pak Lukman bersamaan menggunting menerbangkan balonnya. Dan ikut Pak Refli. Gedein, Pak Refli akan menerbangkan merpati, sepasang merpati. Pak Lukman akan menggunting pita. Oke, Anies Baswedan Presiden RI 24. Siapa kita? Presiden 2024.
Kita